الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي، وإلى روح مصنف هذا الكتاب الإمام النووي وأصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود عن أبي صالح ذكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: كيف تقول في صلاتي؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الحمد لله على نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده عظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah di Masjid Al-Munawwar. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wa nakhusu bi dzikri al-Ustaz Haji Aswin wa Ustaz Jamal wa Al-Habib Alwi Al-Bar, dan semua hadirin yang alhamdulillah di malam ini kita kembali membuka kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kita masih sampai ke pembahasan doa sesudah tasyahud akhir. Al-Imam Nawawi diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud, sebagaimana kita ketahui, adalah kumpulan hadis Rasul yang membahas tentang masalah hukum. Jadi hadis-hadis yang beliau kumpulkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum syariat Islam. Diistilahkan dengan kitab Sunan. Dan di dalam Kutubus Sittah, kitab Sunan itu ada 4. Ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Kitab Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani
kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Hadits An-Nabawi menyebutkan bahwa Sijistan itu nama kota. Itulah nisbat kepada Imam Abu Daud. Di zaman kita ini masuk di negara Afghanistan. Jadi Imam Abu Daud ini kelahiran Afghanistan. Nama kotanya Sijistan. Dan kitab Sunan Abi Daud ini ketika Al-Imam Abu Daud rahimahullah selesai mengumpulkan hadis-hadis yang sudah beliau seleksi, para ulama menghitung jumlah hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abi Daud itu kurang lebih 4.800 hadis. Sebagian ulama lainnya menghitung ada 5.000 lebih. Kenapa bisa berbeda hitungannya? Karena ada beberapa hadis yang diulang-ulang. Yang hitungan 5.000 lebih itu mereka hitung juga dengan hadis yang diulang-ulang beberapa kali, ya. Sebagai pengingat dan penegas, biasanya ulama hadis mengulang-ulang hadis dalam kitab mereka untuk menjadi perhatian khusus terhadap hadis tersebut. Adapun yang menghitung jumlah hadis di dalam kitab Sunan Abi Daud 4.800, mereka hitung hadis yang tidak diulang-ulang. Maka jumlahnya 4.800 hadis. Dan Sunan Abi Daud ini termasuk kitab Sunan yang masuk ke dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6. Dia masuk ke dalam Al-Kutubus Sittah. Al-Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitab beliau berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, meriwayatkan setelah Imam Abu Daud menyelesaikan penghimpunan hadis-hadis hukum yang beliau muat dalam kitab Sunannya, itu beliau mengatakan, saya presentasikan langsung di hadapan Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk salah satu guru beliau, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, kelahiran tahun 164, wafat 241 Hijriah. Yang dikatakan oleh para ulama hadis, beliau menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang dinisbatkan mazhab Hambali, dan beliau pemilik kitab Musnad, dan beliau termasuk adalah murid dari Al-Imam Syafi'i. Imam Abu Daud mengatakan, dan diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, innahu aradahu ala Imam Ahmad bin Hanbal fastajadah wastahsanah. Saya mempresentasikan, ya, atau dia mempresentasikan, dia di sini kepada Imam Abu Daud, kitab yang sudah dihimpun tadi di hadapan gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fastajadahu. Imam Ahmad setelah mendengar hadis-hadis yang dipresentasikan oleh Al-Imam Abu Daud, beliau kemudian menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang bagus. Kitab ini adalah kitab yang baik. Wastahsanahu, dan Imam Ahmad mengapresiasi kitab Sunan Abi Daud. Itu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Nah, istilah sunan bukan hanya 4, ya. Banyak kitab sunan selain 4 kitab tadi yang saya sebutkan, itu banyak, tapi yang menjadi rujukan 4 tadi. Ulama hadis memberikan istilah kitab sunan itu adalah kitabul hadis al-murattabu ala abwabil fiqhi,
Dia adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kajian fikih. Makanya uslub kitab sunan itu, sistematika penulisannya itu mirip sekali dengan kitab fikih. Mirip sekali dengan kitab fikih. Kami pernah baca Sunan Abi Daud, itu di bab awal kalau tidak salah bab Toharoh, bab bersuci. Kalau kita membaca kitab hukum, kitab fikih, biasanya para fuqaha juga memulai pembahasan dengan bab Toharoh. Nah, kitab sunan ini istimewa karena menjadi referensi hukum. Setelah Al-Quran adalah sunnah, adalah hadis. Dan yang secara khusus membahas hukum yaitu kitab sunan, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Untuk membahas satu pokok permasalahan tidak sesederhana yang dibayangkan. Satu hukum cukup satu kajian selesai, tidak seperti itu. Ada satu hadis, mereka kumpulkan banyak riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan satu permasalahan. Setelah itu mereka mulai dengan seperangkat ilmu mereka mulai menyimpulkan hukum. Contoh, hadis yang sangat pendek tapi dibahas menjadi satu kajian yang sangat luas. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Pembahasan secara pendekatan hukum, fiqhul hadis, itu dibahas oleh Imam Taqiyuddin As-Subki 116 halaman. Hanya membahas kata kullu, 116 halaman. Bahkan dijadikan satu kitab berjudul Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama-ulama hadis ketika memahami hadis hukum itu mereka mengkaji secara luas. Yang pertama, mereka kumpulkan dulu seluruh hadis yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut. Setelah itu mereka analisa secara bahasa. Mereka padukan antara hadis satu dengan lainnya. Mereka mengetahui apakah ada yang nasikh atau mansukh dan seterusnya. Bahkan asbabul wurud juga mereka gunakan sebagai riwayat yang membantu untuk memahami hukum. Nah, itu semua bisa kita dapati di dalam ilmu hadis yang dibahas secara khusus di dalam kitab Sunan. Ya, baik itu Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, atau yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, atau yang ditulis oleh Imam An-Nasai, Sunan An-Nasai yang lahir tahun 215, wafat 303 Hijriah, atau Sunan Ibn Majah yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nah, ini 4 kitab rujukan hukum ya di dalam kitab kumpulan hadis, yaitu Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibn Majah. Dan Imam Ghazali mengatakan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan Sunan Abi Daud itu sudah cukup menjadi kitab rujukan bagi seorang mujtahid. Maknanya apa? Seandainya seorang mujtahid ingin mengistinbat hukum, yang dia gunakan kitab hadis hanya Sunan Abi Daud sudah cukup, kata Imam Ghazali. Karena cukup lengkap ya. Ada 4.800 hadis yang berkaitan tentang hukum agama Islam. Kemudian di sini dikatakan sanadnya sahih. Di hadis yang diriwayat ini sanadnya sahih. Kalau dinyatakan sanad sahih berarti yang dimaksud adalah para periwayat.
orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada Abu Daud, dan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Setiap periwayat pasti dhabit, pasti thiqah, pasti adil, dan pasti zu al-akhlaq al-karimah wal mura'ah, memiliki akhlak yang baik dan mampu menjaga dirinya dan kemuliaan ilmu. Nah, mereka ini disebut para periwayat hadis. Bentuk tunggalnya rawin, bentuk jamaknya ruwat, ya, rawin atau ruwat. Hadis ini didapati dari atau diriwayatkan dari Abi Shalih Zakwan. Abi Shalih Zakwan, beliau itu generasi tabi'in. Abi Shalih Zakwan, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau dapat hadis ini dari salah satu ulama, ya, bernama Sulaiman. Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini, Syekh Sulaiman mendapatkan hadis dari Abi Shalih. Abi Shalih mendapatkan hadis ini dari sahabat. Kalau dari Abi Daud itu, Abi Daud mendapatkan hadis ini dari ulama bernama Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Husain bin Ali. Syekh Husain bin Ali mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Zaid. Syekh Zaid mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Abi Shalih Zakwan bin Abdullah. Berarti dari Abu Daud ke sahabat Nabi sampai kepada Nabi kurang lebih 5 jalur, 5 generasi. Abu Daud mendapatkan dari Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman ibn Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Syekh Husain bin Ali. Syekh Husain bin Ali mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Zaid. Syekh Zaidah mendapatkan dari Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Abi Shalih Zakwan bin Abdullah. Abi Shalih mendapatkan dari sahabat. Sahabat mendapatkan dari riwayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Oh, ada 8 dari Abu Daud ke Rasulullah, 8 periwayat, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua yang meriwayatkan tadi semuanya orang yang baik, hafalannya kuat, orang yang jujur, terpercaya, mampu menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, dari dosa-dosa besar, maupun berusaha menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, dan juga memiliki akhlak yang baik. Itu persyaratan para periwayat hadis, sehingga bisa dinyatakan hadis itu sahih. Sanadnya sahih sebab para periwayatnya. Abi Shalih Zakwan, beliau ini lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala menyatakan beliau al-qudwah, al-hafiz, al-hujjah. Beliau figur yang layak diteladani, dan beliau adalah al-hafiz, orang yang banyak menghafal hadis Nabi. Ya, kalau disebut oleh ulama minimal 100.000 hadis. Rasul SAW diberikan gelar al-hafiz, man hafidha, ya, mi'ah alf hadithin matnan wa isnada. Orang yang sudah menghafal 100.000 hadis, isi hadis dan sanad, mereka berikan gelar al-hafiz. Kemudian beliau al-hujjah. Al-hujjah artinya menjadi rujukan, ya, dalam periwayatan hadis. Nah, Abu Shalih yang meriwayatkan hadis ini namanya Zakwan. Ayahnya bernama Abdullah, maula Ummil Mukminin Zuwairiyah Al-Ghatafaniyah, mantan hamba sahaya milik Ummil Mukminin Zuwairiyah Al-Ghatafaniyah, dan dianggap beliau sebagai tabi'in yang berilmu,
Ya, tabi'in seluruhnya berilmu, tapi beliau dianggap sebagai salah satu tabi'in yang alim di kota Madinah. Ya, dikatakan oleh para ulama, kana min kibaril ulama'i bil Madinah. Beliau termasuk ulama besar yang ada di kota Madinah. Dan beliau salah satu saksi hidup terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan di kota Madinah. Ya. Maksudnya bukan beliau hadir dan menyaksikan, tidak. Pada waktu kejadian itu beliau ada di kota Madinah. Ya. Karena beliau lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab pindah atau beralih ke masa Sayyidina Utsman bin Affan, terjadi pemberontakan dan Sayyidina Utsman dibunuh waktu itu. Pada saat itu Abu Soleh Zakwan ibn Abdillah, beliau ada di kota Madinah menjadi saksi sejarah tersebut. Beliau berguru kepada beberapa sahabat senior, ya. Di antaranya beliau berguru kepada istri Rasul, Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau juga berguru kepada Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau juga berguru kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Berguru juga kepada Sayyiduna Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dan beliau lazama Aba Hurairah muddatan, dan beliau belajar secara intens kepada Abu Hurairah. Itu beberapa guru beliau, maka bisa kita simpulkan beliau termasuk tabi'in, ya, orang yang belajar kepada ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama-ulama generasi tabi'ut tabi'in yang mengambil riwayat kepada beliau. Di antaranya Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Al-Imam Abdullah bin Dinar, Al-Imam Al-A'mash, kemudian ada Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan banyak para tabi'ut tabi'in yang mengambil hadis kepada beliau. Bahkan Imam Al-A'mash menyatakan, inni sami'tu min Abi Soleh As-Samman al-Fahadithin. Saya mendengar langsung riwayat hadis dari Abi Soleh itu sekitar 1000 hadis. Berarti hafalan beliau terhadap atau hafalan beliau hadis-hadis Rasul yang beliau hafal itu lebih dari 1000. Kalau definisi Al-Hafiz, ya itu 100.000 paling minimal. Kalau kurang dari itu tidak diberikan gelar Al-Hafiz. Ya. Kalau Al-Hafiz harus 100.000 minimalnya, ya 100.000. Ada pendapat lainnya 300.000. 300.000 hadis dihafal, isi hadis, matan hadis beserta seluruh sanad-sanadnya. Abu Soleh ini beliau setelah tinggal di Madinah, ya, lahir di kota Madinah, beliau hijrah ke Kufah di Irak. Dan profesi beliau itu sebagai as-samman wa zayyat. Kata para ulama ilmu jarh wa ta'dil, seperti Imam Al-Mizi dalam kitab Tahzibul Kamal bi Asma'ir Rijal mengatakan, beliau berprofesi sebagai penjual minyak samin dan juga minyak zaitun, ya. Jadi para periwayat hadis banyak juga mereka kerja, ya. Mereka kerja sampai perdagangannya itu harus lintas negara. Dari Madinah beliau dagang sampai ke Irak, di mana di Kufah. Tapi di akhir umurnya beliau kembali lagi ke Madinah, meninggal dunia di kota Madinatul Munawwarah. Diperkirakan beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Nah, ini periwayat hadis yang bernama Abi Soleh Zakwan ibn Abdillah. Bagaimana penilaian ulama-ulama hadis terhadap Abu Soleh? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal,
yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Beliau thiqah, orang yang kuat periwayatannya. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, beliau juga thiqah, salihul hadith yuhtajju bi hadithihi. Beliau orang yang thiqah, terpercaya, dan hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang baik, artinya yang kuat derajatnya, bisa dijadikan hujjah. Menurut Imam Zahabi, kana minal a'immah as-thiqat, beliau termasuk imam-imam besar yang thiqah di dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, beliau thiqah sabtun, terpercaya dan juga dijadikan hujjah. Dibacanya sabtun. Kalau sabatun, huruf ba-nya fathah, itu nama kitab, Kitabus Sabat Al-Kabir. Contohnya karya Syekh Hasan Masy'ad. Oleh istilah ilmu hadis, orangnya itu disebut sabtun, pakai fa, sabtun, artinya bisa dijadikan hujjah. Kalau huruf ba-nya di fathah, sabatun, itu nama kitab, Kitabus Sabat Al-Kabir, misalnya karya Syekh Hasan Masy'ad, yang mengumpulkan sanad-sanad hadis dari para guru dan juga ijazah-ijazah dari ulama hadis yang diberikan kepada ulama tersebut. Mereka namakan kitabnya Kitabus Sabat, ya, dengan huruf ba-nya difathahkan. Kalau penilaian rawi, huruf ba-nya disukunkan, sabtun. Nah, Abu Soleh, kesepakatan ulama kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abu Soleh Zakwan ibn Abdillah, itu adalah hadis yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hadis tersebut marfu, ya, dia bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Soleh mengatakan, saya meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, li rajulin. Di sini tidak disebut nama, majhul namanya. Kalau namanya tidak disebut dalam istilah ilmu hadis, majhul. Majhul itu tidak diketahui namanya siapa. Kalau ingin mencari tahu, ingin mendeteksi Nabi sedang berbicara sama siapa dalam riwayat ini, maka kita merujuk kepada kitab syuruh, kitab-kitab yang menerangkan isi hadis Nabi. Namun tidak semua terdeteksi. Ada yang menemukan namanya, ada juga tidak menemukan namanya. Nah, di sini Nabi bersabda kepada rajulin, seorang laki-laki. Siapa namanya? Majhul. Tidak disebutkan, tidak diketahui. Kalau para periwayat hadis, ini kaidah ilmu hadis, ya. Periwayat hadis namanya tidak diketahui, otomatis orangnya tidak dikenal. Kalau orangnya tidak dikenal, maka riwayat tersebut tidak kuat. Itu kalau dari para periwayat. Tapi kalau di dalam isi hadis tersebut, nah itu tidak bisa dijadikan kaidah bahwa riwayat ini lemah, sebab di sini sahih. Padahal isi hadisnya Nabi berkata kepada seorang laki-laki. Nah, ini jangan disalahpahami. Dia menjadi lemah, majhul dalam sisi periwayatan. Tapi isi hadis orangnya tidak dikenal, itu bukan berarti hadis itu lemah. Karena yang meriwayatkan itu orang-orang yang terpercaya. Jadi kalau majhulnya di sanad, majhulnya di dalam sanad, maka hadis menjadi lemah. Kemungkinan besar bukan dari Nabi. Bisa palsu juga, kalau majhul semuanya bisa palsu. Karena semua para periwayat harus terdata, periwayat hadis. Tapi kalau majhulnya fil matni, di dalam matan, belum tentu dia lemah.
belum tentu dia lemah. Nabi berkata kepada seorang laki-laki, "Kaifa taqul fi shalah?" Apa yang kamu baca di dalam salat? Maka seorang laki-laki tersebut menjawab, "Atasyahhadu wa aqul." Aku membaca tasyahud. Ini konteksnya maknanya apa? Membaca bacaan doa di saat tasyahud ya. Tasyahud akhir. Saya membaca doa, kata periwayat ini atau orang yang Nabi bertanya ini, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta padamu surga dan aku meminta kepadamu perlindungan dari api neraka. Ini doa mengandung tolab dan isti'adzah. Tolab dan isti'adzah. Tolab permohonan agar dimasukkan ke dalam surga. Isti'adzah meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Doa yang semacam ini disebut doa dari intisari semua doa. Sama halnya dengan doa yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi intinya doa itu kembali kepada tadi, permohonan agar masuk ke dalam surga dan dilindungi dari neraka. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ini bisa dibaca, ikhwan muslimin, bisa kita baca di saat tasyahud. Ya, terutama at-tasyahud akhir. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bisa juga kita baca ketika memimpin doa ya. Tapi nanti katanya kata domirnya itu diganti ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ya. Kalau kita memimpin doa karena ada jamaah juga, kita menggunakan kata kami meminta. Kalau sendiri, aku meminta, pakai as'aluka. Para ulama mengatakan mengganti domir dalam doa itu dianjurkan. Bahkan kalau berjamaah kemudian menggunakan kata aku, mereka mengatakan makruh, hukumnya makruh. Setelah itu Rasulullah SAW beliau menyatakan haulaha nudandinu. Haulaha nudandinu. Nudandinu itu menurut pakar bahasa Arab Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, ar-rajulu takallama bisautin khafitin yusma'u wa la yufham. Ucapan yang sangat pelan diucapkan oleh seseorang sehingga tidak bisa terdengar dan tidak bisa dipahami. Ada beberapa kosakata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulit dipahami. Kosakata bahasa Arab tapi orang Arab sendiri sulit memahami. Biasa disebut gorib ya. Lafdun gorib atau kalamun gorib. Jadi mereka yang sehari-hari menggunakan bahasa Arab, terkadang Nabi menyampaikan hadis, ada bahasa-bahasa yang sulit sekali mereka pahami, walaupun itu bahasa Arab. Alhamdulillah, berkat Nabi menggunakan kosakata yang sulit dipahami, maka muncul satu bidang ilmu khusus. Itu membuka pintu agar ulama setelahnya mereka berjuang lagi, bersungguh-sungguh lagi untuk mengumpulkan kata-kata yang sulit agar menjadi satu bidang ilmu. Nama ilmunya ilmu hadis gorib atau ilmu goribil hadis ya, ilmu goribil hadis. Di antaranya ulama yang menyusun kitab
terkait kosakata dalam hadis yang sulit dipahami itu Ibnul Athir, ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ibnu Athir ini ada 3 orang ya. Kalau disebut ulama Ibnu Athir itu ada 3 orang, dan 3-3 ini saudara. 3-3-nya bersaudara. Yang pakar di bidang hadis bernama Al-Mubarak bin Muhammad Ibnu Athir, menulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Nah, kitab ini mengumpulkan apa? Kosakata-kosakata yang sulit dipahami di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi satu bidang ilmu tersendiri, ilmu Gharibil Hadis. Nah, kata Nudandinu ini termasuk, sebagian ulama mengatakan termasuk kosakata yang sulit dipahami. Dan dana Yudandinu ya. Ada kalanya bahasa yang Nabi gunakan menggunakan bahasa Amiyah. Amiyah itu bahasa pasar ya, bahasa daerah. Setiap kabilah, suku-suku Arab itu mereka punya bahasa daerah tersendiri. Nah, hebatnya Rasul, ada suku yang tidak pernah Nabi komunikasikan dengan mereka, interaksi dengan mereka. Mereka datang, Nabi menyampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Suku yang lainnya datang menggunakan bahasa mereka, sehingga disitulah muncul beberapa kosakata yang sulit dipahami. Terutama sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor ya, yang bermukim di kota Makkah maupun di kota Madinah. Kalau ada suku-suku yang berasal di luar Makkah, di luar Madinah, bahkan di luar Hijaz, menggunakan bahasa pasar mereka, bahasa daerah mereka, Rasulullah paham semuanya. Bahkan Rasulullah menjawab menggunakan bahasa mereka. Itu banyak sekali hadis-hadis semacam itu. Dan paling banyaknya kosakata yang sulit itu berasal dari bahasa-bahasa daerah itu. Bahasa-bahasa qabail, suku-suku yang ada di luar Hijaz. Itu mukjizat. Ya, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak pernah tinggal di daerah mereka. Nabi tidak pernah bermukim di tempat mereka. Tapi suku-suku yang jumlahnya sangat banyak di Jazirah Arab, mereka menggunakan bahasa daerah mereka. Nabi memahaminya dan juga Nabi menjawab dengan bahasa mereka. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dinyatakan oleh Imam Nawawi, wa mimma yustahab ad-du'a'u bihi fi kulli mautinin. Dianjurkan kita membiasakan membaca doa di setiap keadaan, bukan hanya di at-tasyahud akhir, tapi juga doa ini bisa kita baca di luar sholat, di luar tasyahud, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ini doanya luar biasa. Luar biasa doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa, maaf. Kita ini setiap harinya pasti punya kesalahan. Walaupun kita sudah berusaha menjaga diri kita, sulit. Satu hari itu bebas dari dosa itu sulit. Maka setiap hari pasti punya dosa, maka setiap harinya harus minta maaf. Minta maafnya yang paling utama pertama kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afwa, afwa itu memohon maaf. Kemudian minta al-afiyah. Apa arti al-afiyah? Antaslama minal asqam wal balaya. Afiyah itu kamu meminta kepada Allah agar kamu selamat dari penyakit dan dari musibah. Maka kalau doa
minta sehat, ditambah lagi afiyah. Ya Allah, aku minta as-sihah wal afiyah, sehat dan selamat. Kalau hanya sehat tidak selamat, khawatirnya dia sehat, tapi kesehatan, nikmat sehat itu dia salurkan di tempat maksiat, berarti tidak selamat. Atau dia sehat, tapi waktu dia sehat banyak masalah, banyak musibah, berarti tidak afiat. Tapi kalau as-sihha wal afiyah, antaslama minal asqam wal balaya, kamu meminta kepada Allah agar kamu selamat dari berbagai macam penyakit dan musibah. Itu arti daripada al-afiyah. Setelah itu Nabi ajarkan doa ini, minta juga al-huda. Sudah minta maaf, minta afiat, yang ketiga minta diberikan petunjuk. Al-hidayah ila siratil mustaqim, ya, petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Islam. Jalan yang lurus apa? Jalannya para anbiya, jalannya para aulia, jalannya para solihin. Itu jalan yang lurus. Jangan menggunakan istilah ini ke jembatan yang akan dilewati di hari kiamat, ya. Kan biasa disebut nanti kita akan melewati di akhirat siratal mustaqim, ya. Kalau di hari kiamat namanya sirat saja tanpa ada mustaqim. Mustaqim itu bahasa majaz, kiasan, bukan bahasa hakiki. Jalan yang lurus artinya apa? Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jadi bukan bahasa tekstual, tapi bahasa majaz, kiasan, bukan hakiki. Dan istilah ini jangan digunakan ke istilah jembatan yang akan dilintasi nanti di akhirat. Jangan mengatakan nanti kita lewati jembatan siratul mustaqim. Itu secara bahasa kurang tepat, ya, karena siratul mustaqim itu, sirat juga itu artinya menelan. Arti aslinya menelan. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan dia termasuk bahasa serapan yang akhirnya masuk menjadi bahasa baku bahasa Arab. Dan bisa dibaca dengan dua cara, bisa dibaca as-sirat, bisa juga dibaca as-sarat, menggunakan huruf shad. Wat-tuqa, permintaan berikutnya minta agar Allah Ta'ala berikan kita kemudahan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu meninggalkan semua larangannya, mampu menunaikan seluruh perintahnya. Itu definisi yang sederhana dari takwa, ya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau Imam Ghazali mengartikan takwa itu tiga. Yang pertama itu rasa takut kepada Allah, al-khauf wal khasyah. Yang kedua al-ibadah wa ta'ah, ibadah dan taat. Dan yang ketiga tanzihul qulub minadz dzunub, mensucikan hati dari dosa. Itu pendapatnya Imam Ghazali, arti daripada takwa. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa, yaitu al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu rasa takut kepada Allah, beramal dengan semua perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, dan merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan dan selalu mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Itu pendapat Imam Ali terkait definisi takwa. Dan yang terakhir meminta al-afaf wal ghina. Al-afaf dulu, al-afaf, al-afaf pakai ain, ya, al-afaf, atau muradifnya al-iffah. Apa itu al-iffah atau al-afaf? Orang yang mampu menjaga kesucian diri, baik dosa yang secara zahir
maupun dosa yang secara batin. Bersih secara perilaku, pemikiran, hati. Itu namanya al-iffah. Nah, orang yang sudah mencapai maqam iffah, mampu menjaga kesucian dirinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan al-afifu lakadal afif ay yakuna malakan minal malaikah. Hampir-hampir orang yang mampu menjaga dirinya dari berbagai dosa dan kotoran, dia hampir menjadi malaikat, kata Sayyidina Ali. Ya, karena itu tidak mudah. Malaikat suci selalu, karena malaikat tidak diberikan nafsu, tidak ada potensi melakukan maksiat malaikat. Nah, kita manusia diberikan tantangan, dikasih nafsu, dikasih juga musuh-musuh kita lainnya seperti syaitan dan seterusnya, hawa, dunia. Tapi kita mampu menjaga diri dari dosa, menjadi orang yang afif, orang yang suci. Kata Sayyidina Ali, dia seakan-akan kelompok malaikat, bukan kelompok manusia. Kalau bahasa Nusantara itu disebut Sunan. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Sunan itu artinya orang suci. Bukan istilah sunan dalam terminologi hadis ya, Sunan Abi Daud, bukan. Itu sunan memiliki makna manusia suci. Begitu juga para nabi semuanya diistilahkan dengan manusia-manusia suci. Para aulia demikian juga, mereka suci. Sekalipun ada kesalahan, mereka kembali bertobat. Tapi ada juga aulia yang menjaga diri, itu perbuatan makruh pun mereka tidak lakukan, saking mereka menjaga dirinya. Dikatakan oleh mereka, para ulama wa auliya ussalihin, ma hamamtu ma fa'altu bimakruhin wala hamamtu bimakruhin, atau ma hamamtu bimakruhin wa ma fa'altu bimakruhin. Keinginan melakukan perbuatan makruh pun tidak ada, apalagi melakukannya. Itu ucapan-ucapan para aulia wassalihin. Nah, ini doa mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang terakhir wal ghina, minta ghina, kaya. Makna kaya apa? Sifat qanaah. Innamal ghina ghina'un nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya dalam hati. Kaya hati itu orang yang paling kaya. Minta juga kekayaan duniawi, gak ada masalah. Yang penting niatnya itu dijadikan sebagai alat membantu dia untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Maka al-ghina maknanya global, bisa meminta kekayaan yang sifatnya duniawi, tidak ada masalah selama itu baik, halal, dan bisa menjadi kebaikan bagi diri kita. Dan minta juga agar kita diberikan kaya dalam hati ya. Orang tersebut disebut orang yang qanaah. Al-qanaah kanzun la yafna. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi sampai ke bab yang baru, babus salam ya, bab tentang salam setelah selesai tasyahud, salam yang mengakhirkan sholat ya, menuntaskan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.